Kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah pada hari ini, Jumat pertama di bulan Syawal. Semoga segala ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga, sahabat, beserta sebagainya. Mohon untuk dikabulkan dan dimanfaatkan selama ibadah sholat itu berlangsung demi kehusuan ibadah sholat itu berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya salah kata, mohon maaf bila wabil warik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa hari ini kita sudah sampai di bulan Syawal, dan kita umat Islam sudah merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kita berharap bahwa semua amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghapus dosa-dosa kita, dan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa tujuan diwajibkannya atau disyariatkannya ibadah puasa selama Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjauhi segala takwa adalah mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib lebih lanjut menegaskan bahwa yang disebut takwa itu adalah al-khawfu minal jahil wal amal bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ajaran apa yang ada dalam Al-Quran, menerima pemberian Allah yang sedikit, dan bersiap diri untuk hari kematian.
yang disampaikan oleh sahabat tadi. Bagaimana rinciannya? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, indikasi orang yang bertakwa atau indikator takwa adalah pertama takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Seseorang yang dalam dirinya ada takwa, maka dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dalam dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka kemudian akan melahirkan sifat al-khawf atau takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Dikisahkan seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab satu hari berjalan-jalan sampai keluar kota dan kemudian bertemu dengan lapang rumput. Di situ dilihatnya ada seorang penggembala kambing. Kemudian penggembala itu didekati oleh Umar bin Khattab. Umar kemudian berkata, "Wahai penggembala kambing, kalau engkau mau salah satu kambing ini saya beli, apa kata anak muda itu? Wahai Tuhan, kambing ini bukan milik saya. Kambing ini adalah milik majikan saya, maka saya tidak berani menjual kambing ini." Kemudian Umar bin Khattab membujuk, merayu agar anak muda itu atau penggembala kambing itu mau menjual salah satu kambingnya kepada Umar bin Khattab. "Wahai anak muda, seandainya salah satu kambing ini saya beli, maka majikanmu tidak akan tahu, karena kambing ini berjumlah ratusan. Seandainya hilang atau dijual satu, maka majikanmu tidak akan tahu." Apa kata penggembala kambing itu? "Wahai Tuhan, benar. Seandainya salah satu kambing ini saya jual kepada Tuhan, maka majikanmu tidak akan tahu. Tetapi ada yang lebih tahu, ada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah satu ayat yang kehidupan. Betapa ketika seseorang itu dalam dirinya ada takwa, maka kemudian akan muncul rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang dalam dirinya ada takut kepada Allah, maka dia tidak akan mau dan berani maksiat kepada Allah. Dan puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara takut kepada Allah. Walaupun tidak ada siapa-siapa, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi kita tidak berani membatalkan puasa tanpa ada alasan udzur syar'i. Kemudian indikator yang kedua adalah wal amal bil tanzil. Orang-orang yang bertakwa, dia mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Atif As-Salam pernah menyatakan, "Limadha ta'ala muslimun?" Kenapa hari ini umat Islam kalah, terbelakang dengan umat-umat yang lain? Kemudian beliau menegaskan, karena hari ini umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran, sehingga umat Islam terbelakang, kalah dengan umat-umat yang lain. Maka di bulan Ramadan kita diajarkan untuk lebih dekat lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Kita dianjurkan untuk lebih banyak dan kata-kata Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga indikasi takwa adalah wal qana'atu bil qalil, yaitu menerima pemberian Allah yang sedikit. Setiap manusia ingin memiliki sesuatu yang banyak. Keinginan, cita-cita, obsesi dan harapan yang begitu tinggi, tetapi kadang kita tidak menerapkan. Tapi kadang kita tidak menerima ketentuan dari Allah, menerima berian dari Allah, tidak merasa cukup rezeki dari Allah. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk menerima pemberian Allah walau kadarnya sedikit, yang dalam bahasa agama disebut dengan qanaah.
Dan salah cara menerapkan qanaah dalam diri kita adalah melihat sesuatu, melihat ke atas sesuatu yang berkaitan dengan ukhrah, dan kemudian melihat ke bawah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Harus yang digunakan Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa adalah seseorang yang menerapkan istiqdadu liyaumil akhir, yaitu lebih memprioritaskan kehidupan akhirat sehingga dia mau mencari bekal sebanyak-banyaknya ketika di dunia ini untuk perbekalan di akhirat nanti. Orang yang membekali dirinya dengan kehidupan akhirat adalah orang yang cerdas. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mau mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan dia mau memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Itulah keempat indikator orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada salah satu atau semua indikator takwa itu ada dalam diri kita, sehingga dalam hidup ini kita benar-benar taqarrub ila Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita menjadi muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaya ilhal muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Al Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa'ana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu